Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, baik Bu. Wah, syukurlah jika baik. Eh, apa kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap Bu. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati masing-masing sesuai keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Debia mau bertanya, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Apa ya? IPA kayaknya, Bu. IPA Bu. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar IPA. Ibu ada satu video yang Ibu harapkan anak-anak menyimak dengan baik agar kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Bu. Ayo Sob, bebas terbang ya. Selama hidupnya, kupu-kupu tidak pernah makan loh. Iya, otak serius kok. Maksudnya, kupu-kupu bertahan hidup dengan cara meminum atau menghisap nektar bunga. Nektar mengandung banyak nutrisi penting serta gula yang memberi energi instan untuk kupu-kupu. Makanya, di taman ini juga sudah ditanam jenis tumbuhan yang sesuai dengan makanan favorit mereka. Seperti tanaman jeruk dan bermacam-macam jenis bunga. Saat mencari makanannya, kupu-kupu mengandalkan antena atau alat sensor di kepalanya. Antena ini berfungsi sebagai alat penciuman dan keseimbangan. Bunga-bunga dengan warna yang cerah dan mencolok bisa jadi itu adalah tempat favorit bagi si kupu-kupu. Sangat elastis dan bisa menggulung jika sedang tidak digunakan. Dialah kupu-kupu Ya, Ibu kira videonya sudah cukup ya. gerakan Wah, bagaimana dengan videonya anak-anak? Wah, bagus Bu. Menarik, Bu. Bagus, Bu. Ibu yang bertanya, dari video yang telah Ibu tayangkan, apakah anak-anak sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Mungkin Kupu-kupu. hubungan antara kupu-kupu dan bunga Bu. Iya, Esti. Ada yang lain? Hubungan antar makhluk hidup, Bu. Ya, dia betul. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang simbiosis. Ibu akan share PPT terlebih dahulu ya, anak-anak. Disimak PPT yang Ibu tayangkan. Baik Bu. Apa itu simbiosis? Ada yang tahu? Simbiosis itu Nggak tahu, Bu. apa ya? Simbiosis itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Oh, Simbiosis itu
ada 3, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya yaitu kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya yaitu tumbuhan anggrek dengan yang ditumpanginya, karena tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya yaitu benalu, dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Ya, Ibu kira PPT-nya sudah cukup. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme? Lumayan, Bu. Sedikit mengerti, Bu. Sekarang jelas. Ya, nah agar kalian mengerti lebih lanjut tentang materi simbiosis ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Tugasnya kalian akan membahas lagi tentang simbiosis yang sudah Ibu sebutkan tadi dan sebutkan contoh lainnya. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Wow. Hai. Enggak ada Ibu Debbie ya? Udah kita diskusi aja tadi apa sih Oke. katanya Bu Debbie itu kan contoh-contoh apa simbiosis gitu. Kalian ada contoh enggak? Aku ada simbiosis mutualisme antara anjing dan manusia. Ya. Hubungannya mereka tuh sebenarnya bisa dikatakan simbiosis mutualisme karena ketika anjing ini butuh butuh makanan dan tempat berlindung, manusia ini bisa memberikan tempat berlindung dan makanan. Terus dari manusianya sendiri, kalau misalnya biasanya kalau punya hewan peliharaan anjing tuh kalau misalnya lagi perasaannya nggak enak atau apa tuh bisa jadi teman curhat atau teman yang baik lah untuk manusia gitu. Kalau aku sih itu simbiosisnya. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sih ada contoh simbiosis parasitisme. Jadi antara manusia dengan nyamuk. Kan kalau nyamuk itu menggigit manusia, dia kan nyerap darah. Nah, itu kan darahnya sebagai makanannya. Terus kalau yang dihisap, manusianya yang dihisap, itu bisa aja dia kena DB atau bisa aja dia bentol-bentol, gatel-gatel gitu kan merugikan juga kan jadi bagi manusia. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Yang untung nyamuknya karena ada makanan, yang manusianya bisa sakit atau malah gatel-gatel gitu.
Oke, kalau aku ada contoh dari simbiosis komensalisme. Kalau komensalisme itu kan satunya diuntungkan, tapi satunya itu juga tidak dirugikan gitu. Nah, contohnya itu ada ikan badut dan anemon laut. Jadi si ikan badut ini suka ngintil gitu loh, nempel di tentakelnya anemon laut untuk berlindung. Tapi si anemon lautnya itu juga tidak terganggu dengan keberadaan si ikan badut gitu. Jadi mereka tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi si ikan badut itu dapat perlindungan dari si anemon laut, tapi si anemon lautnya juga nggak keganggu gitu sama si keberadaan ikan badut gitu. Kalau dari aku gitu. Kalau dari aku yang terakhir ada contohnya yang parasitisme ya. Misalnya hewan sama kutu. Kan kutu itu nanti dia nempel di hewan terus dapat berkembang biak makin banyak. Yang dirugiin itu hewan karena itu kan bisa buat jadi gatal-gatal gitu. Ya. Bisa. Wow. Aku masih bingung sama ini deh, sama benalu itu masuk parasitisme apa gimana ya? Kalau itu iya sih masuk parasitisme kayaknya. Oke. Karena dia merugikan si inang itu ya, si pohon yang ditempelin itu ya? Iya. Kalau di tempatku biasanya pohonnya atau tanamannya jadi itu loh, jadi layu atau enggak mati. Oh ya, jadi mati ya? Iya. Aku juga punya tumbuhan kayak gitu di rumah. Jadi pohonnya tuh kayak berhenti tumbuh gitu loh, jadi layu. Terus ya itu merugikan banget. Lagi guys? Ada yang mau ditanyain nggak guys tentang apa gitu? Atau ada yang masih belum ngerti? Kayaknya kita udah ngerti deh semuanya. Iya. Kalau dari aku udah paham. Iya. Kalau mutualisme tadi apa mutualisme? Mutualisme apa ya? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi, kalau komensalisme? Yang satu untung, yang satu nggak diuntungkan, ya nggak dirugikan juga. Ya. Kalau yang apa tadi terakhir? Lupa. Parasitisme. Ya, parasitisme. Kalau itu tuh berarti satu untung, satu rugi gitu ya? Iya. Oke. Gimana kita balik ke main room karena kita sudah mengerti dan waktu juga semakin habis ya, guys. Kayaknya kita balik ke main room aja, guys. Ya, oke. Leave. Halo Ibu Debbie. Halo anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Ya Bu. Sudah Bu. Apa kalian sudah tambah mengerti tentang simbiosis? Sudah Iya. Bu. Lumayan mengerti. Oke. Lalu untuk tugas kalian selanjutnya, Ibu ingin kalian membuat sebuah cerita pendek. Nantinya cerita tersebut akan dibacakan di depan kelas. Bagaimana anak-anak? Baik Bu. Ya Bu. Baik Bu. Silahkan bekerja anak-anak. Semangat. Oke. Waktunya berapa menit ya Bu? Waktunya 10 menit. Oke. Apakah cerita kalian sudah selesai semua? Sudah Bu. Artinya sudah Bu. Sudah Bu. Oke, bila sudah siap, siapa yang ingin maju pertama? Saya Bu. Wah, oke, untuk dia, silakan dibaca ceritanya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi dia. Ya. Jadi di sini saya akan membacakan hasil tulisan saya, cerpen itu tentang, saya mengambil topik tentang simbiosis parasitisme. Jadi ceritanya begini. Pada suatu hari, hiduplah sepasang sahabat bernama Adit dan Dito.
Pertemanan mereka sudah terjalin selama bertahun-tahun. Namun, sayangnya hubungan pertemanan mereka berhenti di tengah jalan hanya karena suatu masalah yang menimpa mereka. Adit adalah seorang yang rela melakukan apapun untuk sahabatnya. Ia rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan uang untuk membantu sahabatnya. Tetapi, ketika Adit meminta bantuan atau meminta tolong kepada Dito, ia selalu menolak dan memberikan alasan yang kadang tak masuk akal. Bahkan, Dito sempat menghilang beberapa hari karena menghindar dari Adit. Sejak kejadian itu, pertemanan mereka pun kandas dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Dan Adit belajar bahwa tidak ada persahabatan yang tulus atau abadi. Gitu, Bu. Jadi satunya untung, satunya rugi, gitu. Wah, bagus sekali ya ceritanya. Beri tepuk tangan anak-anak untuk dia. Wow. Siapa yang akan maju selanjutnya? Saya, Bu. Ya, silakan untuk Adit dibacakan ceritanya ya. Jadi ceritanya gini, Bu. Ada seorang petani di sebuah desa. Dia hanya punya 1 ekor kerbau. Nah, kerbaunya ini kerbau yang termasuk kuat dan lincah untuk berlari, untuk bergerak. Di sini kerbaunya digunakan oleh Pak Tani untuk bekerja di sawah, membajak sawah setiap hari. Nah, Pak Tani ini merasa senang karena kerbaunya ini walaupun setiap hari kerja itu dia tetap kuat karena Pak Tani setiap hari memberikan rumput dan makanan yang cukup untuk kerbau ini. Nah, sedangkan kerbau ini karena telah diberikan makanan yang cukup dan minuman yang bergizi, dia juga akhirnya memberikan timbal balik gitu dengan bekerja di Pak Tani setiap hari. Pada akhirnya dua-duanya itu menguntungkan, Bu. Jadi Pak Tani ini bisa bekerja membajak sawah dengan kerbaunya dan mendapatkan hasil panen yang bagus. Sedangkan kerbau ini bisa tetap hidup dan tetap sehat karena dia bekerja di sawah dan mendapatkan makanan yang dicari oleh Pak Petani. Gitu, Bu. Jadi menurut saya ini simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan satu sama lain. Gitu, Bu. Ya, menarik sekali cerita Adit. Diberi tepuk tangan teman-teman. Ibu kira sudah cukup cerita dari kalian. Kali ini Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan bagi kalian? Menyenangkan, Bu. Wah, menyenangkan sekali, Bu. Bagian mana yang kalian suka? Saya bagian diskusi. Saya menonton video, Bu. Cerita teman-teman, Bu. Wah, syukurlah jika menarik dan menyenangkan. Oke, terima kasih anak-anak atas pendapat kalian. Ibu kira pembelajaran kali ini sudah cukup. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dalam hati masing-masing sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain hari. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.